Terima Muhammad. Ustaz Muhammad terima. Coba. Ya, tampilkan kameranya Ustaz Muhammad. Aktifkan dulu kameranya Ustaz Muhammad, silakan. Iya. Silakan untuk pengajian hari ini ya, Ustaz Muhammad untuk menyampaikan kitab Assalamualaikum. Kita share dulu ya teman-teman ya. Share dulu linknya. Ya. Silakan Ustaz Muhammad untuk menyampaikan faedah dari kitab Alat Risalah Muawanah. Ngopi Kang. Baik. Ngopi. Ya silakan Ustaz. Astagfirullahaladzim. Ustaz Ali silakan masuk Ustaz Ali. أن الله تبارك وتعالى يدخل نيتنا في نيته وعملنا في عمله ومقاصدنا في مقاصده أن الله تبارك وتعالى يبلغ جميع أمتنا كما يبلغ جميع أمتهم وأن الله تعالى يفتح علينا في العارف أن يفقهنا في الدين ويعلمنا تأويل الدين وأساس الرزق على قلوبنا وكلها قلوب عبادك الصالحين تبارك وتعالى يرزقنا من ويحفظنا من الزي والزنا وأن تبارك وتعالى يغفر ذنوبنا ويتبغض قلوبنا وجيران من جربتا وظهرا منها وبطن وأن الله تبارك وتعالى يجعلنا من المقبولين والمقبولين من فيزين برضا رب العالمين في الدين والدين والآخرة وأن الله تبارك وتعالى يسلم العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد ويكفى بنا وبالمسلمين جميعا ولنا في الدين والدنيا والآخرة ويغضى علينا الإسلام والإيمان ونختم لنا بالحسنى بخير ونفع وعافية وأن تعلم نفعا وانتفاع المدى فرح الذكر والعبادة والاستفادة وأن حتى أنا تمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحساب اتباع وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا أن الله تبارك وتعالى في سيدنا سيدنا محمد وسلم الله وبركاته مرده وأجلا لا يغادر سقما ولا ألامة لأن رمضان جوز منها ولا نقول لك وتعالى الجنة وإياها أن الأمور بالعنة ولا تعافى العدل ولا تعافى ورجال أنا به الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan teman-teman untuk membuka kitab Risalah Muawanah. Jadi kita mulai dari halaman pertama karena hari ini kita baru memulai. Insya Allah kita mulai dari Kamis dan Jumat. Dan setiap Sabtu dan Rabunya tetap kitab Ihya Ulumuddin. Penyampaian hari ini yaitu disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Silakan Ustaz Muhammad. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله عنكم
Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa'in ya karim. Waftah bil haqqi wa antal fattahul alim. Rabbi yassir, ya Allah, wahai Tuhanku, yassir mudahkanlah, wa'in dan tolonglah, berilah pertolongan, ya karim, wahai Tuhan yang maha mulia. Waftah bil haqqi, dan bukalah dengan kebenaran. Wa antal fattahul alim, sedangkan engkaulah Tuhan yang maha mampu membuka dan maha mengetahui. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci engkau, tidak ada bagi kami yang memiliki pengetahuan atau ilmu illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang telah engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Al-Wahidi, Tuhan yang Maha Esa. Al-Jawadi, Tuhan yang Maha Pemurah. Al-Wahhabi, Tuhan yang Maha Pemberi. Ar-Razzaq, Tuhan yang Maha Pemberi rizki. Al-Hannan Al-Mannan, Tuhan yang suka memberi kepada hambanya sebelum hambanya meminta. Alladzi ba'atha Muhammadan, Tuhan yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatama anbiya'ihi, sebagai penutup daripada rantai kenabian, yang mana semua wajib beriman bahwasanya tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Birisalatihi, dengan risalahnya, ila jami'il insi wal jan, kepada manusia seluruhnya dan jin seluruhnya. Wa anzala alaihi al-Qur'ana, dan Allah telah menurunkan kepada Nabi Muhammad sebuah Al-Quran. Fihi, yang di dalam Al-Quran tersebut, hudan linnasi, sebagai petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan dari segala petunjuk, wal furqan, dan pembeda, yakni al farqu bainal haq wal batil, pembeda dari yang benar dan yang salah. Alhamdulillah, pada hari ini kita mulai mencoba melangkah lebih jauh sedikit. Yang biasanya cuman hanya sekedar daras roha pada setiap hari Ahad, hari Sabtu sampai hari Arba, di jam sebelum jam 7, kira-kira jam 7 kurang 15, jam 7 kurang 10, dan selesai sebelum jam 8. Kemudian setelah berjalannya
akun TikTok yang ada saat ini, akun Niqobah, akun para alumni yang dikelola oleh tim alumni, kurang lebih sekitar 20 harian. Kemudian dengan adanya musyawarah para teman-teman, para tim medianya dari Kalimantan Selatan, muncullah akhirnya keputusan untuk melangkah lebih jauh, yaitu memperlebar media sosial yang ada dengan cara membuat lagi akun Instagram dengan nama yang sama, Ihya Ulumuddin. Kemudian membuat lagi akun Facebook dan akun channel YouTube. Insya Allah di semua akun itu akan dipostingkan apa yang biasa dipostingkan di akun TikTok. Dan saat ini kita mulai mencoba menjalankan perintah daripada ketua Niqobah untuk saling bergantian membacakan kitab risalah Mu'awanah wal Muzaharah wal Mu'azarah karya Sayyidil Qutub Al-Imam Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib. Masih belum tahu kelanjutannya bagaimana, cara yang beliau inginkan bagaimana, karena saat ini beliau masih sibuk untuk mempersiapkan lahiran anak beliau yang keempat. Kita doakan sama-sama, mudah-mudahan anak beliau lahir dalam keadaan sehat, lahir dalam keadaan normal, tidak ada beban, terhindar daripada operasi dan sebagainya, dan tumbuh menjadi kebanggaan orang tua. Alhamdulillah, hari ini kita mencoba memulai lagi dengan kitab yang berbeda. Biasanya Ihya, sekarang kita coba untuk yang diartikan, terjemahkan kitab risalah Mu'awanah. Kemudian kita lanjut wa syara'a lahu wa li ummatihi, dan Allah memberikan syariat, Allah menurunkan syariat, memberikan hukum kepada Nabi Muhammad SAW secara khusus dan kepada kita sebagai umatnya. Ma wassa bihi Nuhan, akan apa yang telah diwasiatkan kepada Nabi Nuh, wa Ibrahim dan Nabi Ibrahim, wa Musa dan kepada Nabi Musa, wa Isa dan kepada Nabi Isa, salawatullahi alaihim. Wa faddala dinahu ala sairil adyan, dan Allah memberikan keunggulan, memberikan keutamaan, memberikan kelebihan terhadap agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad ala sairil adyan, melebihi dari seluruh agama. Wa ja'alahu, dan Allah juga menjadikan akrama khalqihi alaihi, Allah menjadikan
makhluk atau pengikut daripada Nabi Muhammad itu menjadi yang paling mulia. Sebagaimana yang sering kita dengar dijelaskan oleh para guru, para masyayikh, kita menjadi umat Rasulullah SAW aja itu sudah suatu mauhibah hasanah, pemberian yang sangat bagus, yaitu sebuah kebanggaan yang mana Nabi Isa pun berharap nanti ketika di akhir zaman bisa menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kok kita tidak bisa merasakan kemuliaan? Iya, karena itu sudah terletak pada diri kita sejak lahir. Sesuatu kenikmatan yang sudah dirasakan dari kecil, dari waktu yang sangat lama, tidak akan bisa dinikmati secara nampak. Kenikmatan yang sudah terlanjur dirasakan sejak waktu yang lama akan bisa dirasakan ketika hilang. Orang sehat sudah terlalu lama hampir-hampir tidak bisa merasakan nikmatnya sehat. Tapi ketika setelah jatuh sakit, baru dia bisa merasakan sehat tersebut. Minimal akan terngiang-ngiang, terbayang-bayang bagaimana rasa sehat dulu. Seperti orang yang minimal jatuh, terkilir, atau bahasa kita silahu, ketika berjalan itu tidak normal atau pincang, itu minimal terngiang-ngiang bagaimana rasanya berjalan dengan normal, bagaimana rasanya beraktivitas dengan normal. Baru terasa sehatnya ketika jatuh sakit. Begitu juga nikmat-nikmat yang lain seperti harta, seperti benda yang dimiliki. Awalnya mungkin tidak terasa nikmat karena itu sudah berjalan terlalu lama atau bahkan sudah dianggap menjadi milik sendiri. Ketika barang tersebut sudah hilang dalam artian bukan kehendak sendiri, entah itu rusak, entah itu dicuri orang, baru nikmatnya barang tersebut terasa. Jakanya masih ada semalam, jakanya tahu kada aku pakai gasan ini, jaka tahu kada aku bawa ke sini, jaka tahu aku kada kayak ini. Ternyata aku masih bisi barang ini. Jadi itu sebuah kenikmatan yang baru dirasakan setelah hilang. Ada doa yang artinya seperti ini. Ya Allah, janganlah Engkau cabut pemberian yang setelah Engkau beri kepadaku. Karena ketika dicabutnya pemberian yang telah diberi itu jauh lebih sakit ketimbang tidak pernah merasakan kenikmatan itu sama sekali. Ya, yang seperti dicontohkan para masyayikh, orang yang ketika diberi jabatan, diberi kedudukan, dia akan merasa sakit hati ketika jabatan itu dicopot
sebelum waktunya. Mungkin ketika ada pelanggaran atau ada kasus yang membuat dia harus diberhentikan dari jabatan tersebut, itu akan merasakan jauh lebih sakit ketimbang tidak pernah sama sekali merasakan jabatan tersebut. Seperti kita mungkin kada pernah tahu, kada bakal tahu apa itu rasanya menjabat. Dan ketika kita ditanya, ikam seandainya kan kada diberi jabatan sampai mati, sedih kada? Mungkin kita akan menjawab biasa aja, atau bahkan dengan bangganya, itu juga yang kuhendaki, kada perlu jabatan sampai mati. Kenapa? Karena mungkin kita kada tahu rasanya, dan beda ceritanya dengan orang yang tahu, pernah merasakan jabatan. Orang yang pernah merasakan jabatan, ketika dicabut sebelum masanya, mungkin itu sakitnya luar biasa. Kada usah jauh-jauh, kita bayangkan kayak ini aja, lagi pepandir dipagat kurang, lagi hendak berkisah dipagat kurang, sampai akhirnya terstop, dan banyak dari kita yang itu akhirnya meraju, berkisah laku kisah dipagat kurang, atau kada didengari orang. Padahal giliran seorang umpama berkisah atau berpandir dan dipagat orang, itu kayak sakit. Bayangkan apalagi orang yang sudah ada bisi pangkat atau bisi benda mewah, kemudian tiba-tiba hilang dengan terpaksa, pasti sakit. Dan kita di sini berharap mudah-mudahan tetap dijadikan umatnya Rasulullah sampai akhir umur dalam keadaan diberikan husnul khotimah. Amin. Kemarin disebutkan di dalam Ihya, yang namanya husnul khotimah itu bukan matinya yang bagus, seperti meninggal dalam keadaan berbahagia, tenang, meninggal dalam keadaan bukan sakit-sakitan, bukan kecelakaan. Tapi yang namanya husnul khotimah itu ketika mati tidak ada dunia di dalam hatinya, dan inginnya bertemu dengan Tuhan. Ada doa dari Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, Jeddah Al-Kutub. Beliau memberikan doa, mengajarkan sebuah doa, yaitu, ya Allah, jadikanlah dunia itu di tanganku, dan jangan dijadikan dunia itu ada di hatiku. Jadikanlah dunia itu jangan masuk ke dalam hati, tapi cuman sebatas di tangan, yang sekiranya ketika lepas itu kada terlalu sakit, hanya sekedar dipegang aja. Tapi jangan dijauhkan, kata beliau, karena kita hidup perlu didampingi dengan harta, tapi tidak sampai sakit hati ketika tidak punya, sakit hati ketika kehilangan. Kemudian waja'alahu akrama khalqihi alaihi. Allah tadi menjadikan Nabi
sebagai makhluk yang paling mulia. Ulangi sedikit tadi, salah. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaihi. Dan Allah itu menjadikan Nabi sebagai makhluk yang paling mulia. Wa ja'ala ummatahu, baru kita. Dan Allah menjadikan para umatnya, manusia-manusia yang setelah Nabi dan iman mengikuti Nabi. Khaira ummatin ukhrijat linnas, adalah paling bagusnya umat yang telah dikeluarkan dari golongan manusia. Dari zamannya Nabi Adam, yang bukan nabi menjadi pengikut para nabi-nabi di zamannya, itu ternyata dijelaskan oleh beliau adalah pangkatnya di bawah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Dan ini perlu kita syukuri dan perlu kita sayangi, kita perhatikan. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Para umat tadi, mereka beriman kepada Tuhan, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari kiamat. Membahas sedikit dengan iman kepada Tuhan, banyak dari kita yang percaya dengan Tuhan, yakin dengan Tuhan, dan berani bersyahadat penyaksian terhadap Tuhan. Tapi terkadang yang kita ragukan itu bukan Tuhannya, tapi rezeki hidup yang kita jalani, yang mana padahal selain kita meyakini terhadap Tuhan, kita juga harus meyakini ketentuan-ketentuan rezeki yang sudah Tuhan takar untuk kita masing-masing. Nah, di situ yang sering kita ragu, di situ yang sering kita tidak yakin. Kalau ditanya, percaya kada sama Tuhan? Pasti semua orang berani jawabnya percaya. Yang Muslim, berani kada bersyahadat? Berani. Yakin kada lawan Tuhan? Yakin. Cuman yang jadi masalah itu kadang bukan di Tuhannya. Apa-apa yang Tuhan takdirkan gasan kita, kadang itu yang kita ragukan. Itu yang sulit untuk membuat kita yakin terhadap takdir Tuhan. Kalau ketika dapat rezeki, dapat kebaikan, kuat yakinnya. Nah, ini Tuhan ini yang memberi. Ini Pasti gara-gara mungkin aku kayak ini, jadi Tuhan memberi aku. Tapi ketika dapat musibah, ketika dapat cobaan, kita seakan-akan lupa ini yang memberi adalah Tuhan. Lalu aja seakan-akan menyalahkan macam-macam, menyalahkan diri sendiri ada, menyalahkan orang lain ada, atau bahkan yang lebih parah lagi menganggap Tuhan tidak adil. Itu yang sulit untuk meyakinkan diri bahwasanya ini Tuhan juga yang memberi. Ini sudah takdirku yang menentukan Tuhan. Beda lagi pembahasannya. Oh, ini
ini ujian. Ya memang betul ujian, yang kada baik sudah orang semuanya yakin itu ujian, cuman kadang lupa yang memberi ini siapa. Itu yang kita sulit. Yang kebaikan aja ada disebut sebuah ujian. Nabi ada menjelaskan bahwasanya rizki itu ternyata juga ujian. Ujiannya apa? Kemana kita bisa menyalurkannya? Baikkah, kadakah? Kalau seandainya kan ternyata kada baik, maka akan menjadi bumerang gesan kita yang diberi. Berarti yang diceritakan itu sahabat Sa'labah ketika susahnya, Masya Allah, kemudian istilahnya itu bihimat, minta doakan oleh Nabi supaya jadi orang sugih atau pengusaha, sampai-sampai akhirnya rezekinya melimpah. Kemudian otomatis mendapat tanggung jawab berupa zakat. Yang diminta cuma zakat, padahal sesuatu yang wajib dilakukan, bukan dimintai istilahnya proposal atau sumbangan untuk kemaslahatan ini dan sebagainya. Kada, memang yang wajibnya aja yang dimintai, yaitu zakatnya. Ternyata berat, kada mampu. Bukan karena mampu di hartanya, tapi karena mampu di hati, yang akhirnya membuat Nabi kecewa. Kemudian para sahabat-sahabat yang lain pun kecewa juga, sampai akhirnya dianggap sebuah kedurhakaan kepada Nabi. Minta doanya ngotot-ngotot, pas habis sukses kada tahu-tahu lagi lawan nabinya, kada tahu-tahu lagi lawan yang memodali. Iyalah, bahkan dengan dengan sombongnya mengatakan bahwasanya ini hasil jerih payahku sorang, ini adalah hasil kerja kerasku sorang. Kenapa jadi harus dimintai zakat? Ini lain zakat, dia ini pajak. Kalau panjang ceritanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal yang mengganggu atau memberikan ujian lawan hati. Kemudian wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Manusia yang menjadi umat Nabi tadi, mereka itu memerintahkan untuk berbuat kebaikan, mengajak atau menyuruh orang lain untuk berbuat kebaikan, memberikan nasihat, memberikan peringatan. Ini loh yang baik, yuk sama-sama. Ini loh jalan yang benar, yuk sama-sama. Wa yanhauna 'anil munkar, dan melarang manusia yang lain, saudaranya yang lain, dari berbuat yang mungkar atau yang jahat. Wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, dan saling bahu membahu,
saling support mensupport, saling dukung mendukung, alal birri wat taqwa, dalam urusan kebaikan dan urusan ibadah, ketakwaan. Ini yang sulit, karena kadang masing-masing orang mempunyai lahan ladangnya sendiri. Jadi untuk mensupport saudaranya yang lain seakan-akan sulit, karena alasannya, ampunku jangan kayak ini aja, hendak membantuin yang lain pulang lah jar. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan. Dan mereka tidak saling bantu dalam urusan dosa dan permusuhan. Ada urusan permusuhan orang, ada urusan dosa orang lain, menghindar. Jangan sampai aku terlibat di situ. Yuqimuna sholata, dan mereka menunaikan sembahyang. Yu'tuna zakata, dan mereka mengeluarkan dan atau menjalankan kewajiban zakat. Wa yatawasawna bil haqqi was sabri, dan mereka saling mengingatkan, saling berwasiat dalam kebaikan dan berwasiat dalam kesabaran. Mujahiduna fi sabilillah, dan mereka berjuang di jalan Allah. Wala yakhafuna fillahi, dan mereka tidak pernah takut kepada Allah, laumata laim, kepada cacian orang-orang yang membenci, cacian orang lain. Mereka tidak pernah takut terhadap cacian orang lain. Dengan kalimat ini bukan kita menantang untuk sambatiyah aku selama aku bujur, aku pada begaduh, atau rencap orang tuh ada yang berpendapat seperti ini. Jalan dia terus mun selama perasaikan bujur bakal menggaduhi orang lain. Pertanyaannya nih, bujur ini bujur rasa seorang ajakah, atau memang dasar sebenarnya itu bujur tapi dianggap kurang salah? Kadang yang muncul ini adalah bujurnya cuma pada seseorang aja. Ternyata menurut pandangan orang lain itu bukan sesuatu yang bujur, bukan sesuatu yang baik. Akhirnya ditagur sulit. Seperti contohnya yang orang maulidan sambil kayak konser. Salawatan orang yang model kayak konser, ada joget-jogetnya, ada yang campur laki-laki binian, ada yang bahkan biniannya di atas panggung berjoget. Ketika ditagur, karena lah yang kayak itu menagur, yang menagur pasti ada banyak orangnya, banyak yang ketujuh, banyak yang kena ketujuh cuman tidak berbicara, banyak yang menentang cuman tidak bersuara.
yang bersuara hanya sedikit. Kalau akhirnya ketika ditegur seperti itu menganggap untung juga kami bersolawatan ya, untung juga kami ada ibadahnya, mun kada kayak ini kada kau ngumpulkan orang banyak, amun kada kayak ini kada kau mengambil hati masyarakat, jangan digaduhi pandaran orang ya, jalan aja terus. Selama ini kebaikan menurut diri seorang, itu yang sulit. Jadi maksudnya di sini yang tidak pernah takut cacian orang lain, memang dasar bujur orangnya ini berada di posisi yang benar, artinya ada dasarnya, artinya ada dukungan dari ulama, ada dukungan dari gurunya yang bujur juga, ada dukungan dari para ahli-ahli agama, ahli ilmu. Baru itu yang dinamakan kada pernah takut dengan cacian orang lain, kada pernah takut dengan sindiran orang lain. Min ahli zaigi, dari orang yang golongan melenceng. Nah, wal khidlani, dan orang-orang yang hina, orang-orang yang ditelantarkan. Fama yasuddu an sabilillahi, dan apa yang berpaling dari jalan Allah. Wa yalumu 'alal qiyami biwajibi haqqillahi, illa alladhina haqqat 'alaihimul kalimatu minallahi, kecuali yang ditentukan atas mereka al-kalimat, kewajiban dari Allah, bisyaqawati, dengan kesengsaraan atau perpecahan, wal khusran, dan kerugian, wal khazyi wal hawani, dan kehinaan dan diremehkan. Mungkin sampai di sini dulu apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan. Salah kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita tadi terhindar dari hati yang berpaling dari Tuhan pada akhir umur. Mudah-mudahan kita diberikan ketetapan dalam iman sampai akhir umur. Meninggal membawa iman, meninggal dalam keadaan tetap diakui umatnya Rasulullah, meninggal dalam keadaan tidak cinta terhadap dunia. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tertib Fatihah dulu lah. Fatihah dari Zainal Habibin Syabin Rasulullah Muhammadillah sallallahu alaihi wasallam jami'a ashabi wa zuhadi radiyallahu ajma'in. Bukan yang lalu Imam Azan Abidin wal Imam Muhammad al-Baqir wa Imam Ja'far al-Rabbani wa Ma'iyah wa Radi wa Nabi wa Sanabi wa Imam Muhajir Allah Ahmad wa Sayyidina Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Abdillah Sana'i Farfisam Salam Muhammad Sahih Marbat Sana'i Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Bala wa Muqaddam Syamil Rasulullah Muhammad wa Hayyum Rabban Abdurrahman wa Tasu Sya'an Abdullah Baras wa Ahmad bin Atana Tasami bin Habib Bakar Idris Salabi Bakar Idris Al-Adis Sakaran Syakar bin Syakir Jalani bin Syafi'i wa Nawawi والإمام مثلا البصري والإمام الغزالي والإمام ابن أبي الإسكندر والإمام الحسن الشاذلي والإمام مسلم وقراءة رحمة الله أحمد بن حسن الشعيب والإمام البخاري والإمام الزبيدي والإمام بن هداد وأحمد بن زينب وحبيب عز بن عبد الرحمن بن وحبيب عبد الرحمن وحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن والإمام الحبيب أبو بكر بن محمد بن مرسي والحبيب علي بن حسن سقاب والحبيب محمد بن إدريس والحبيب أحمد بن سنة إدريس والحبيب محمد أحمد بن مضر والحبيب بن سنة إدريس والحبيب أحمد بن فقيه
Mela orang Habib terus dan Jofi wa Firman Yahya Rabi Ahmad Hasan Hadar bin Kibban Sigap Habib Sigap Habib Marba Agus Mela Hasan Habib Ahmad Warfigi والحبيب عبد الله بن عبد الله من هلا والحبيب من عبد الحبيب محمد ربيع عبد الحبيب عن سبيل سن شهر وهي عن عبد الرحمن حسوا وهي علي بن القص على سعيد احمد بن هي احمد بن هدد وهي أحمد بن علي في قنطرة في سنة تصنع رهب مر من دون التصر حبيب أحمد رهب تصر حبيب مدردد ورهب سنة مدردد وعلى أبي محمد رهب سنة سنة من أن ينمانك له بس مانك هو فارين سنة وربيع وشام درس أبغى شيء تنوم تمشى توسي سنة بدن هذا أمر قدر عبد الرحمن بن عبد الرحمن والإمام هذه محمد بن هذا الزكاب والإمام جعفر بن سكاب الحبيب يدرب بن سكاب الحبيب علي بن سكاب الحبيب أحمد بن هدي الحميد والحبيب أحمد بن وليد أحمد بن مالك عبد الحميد بن مسلم هدي الحميد والحبيب سالم بن حميد بن سلمة مدرب حسن بن مبارك حسن بن مبارك بن علي عبد الله بن علي ولده والإمام حبيب عبد الله بن حزب ولد والإمام حبيب أبو بكر بن سكاب ولد ويقن وبنات الحبيب سمي أبو بكر سكاب أبو مريم قدر عنده صحابي عبد الله محمد بن سكاب الحبيب محمد بن حبيب بن سكاب أبو عاشر بن شباب بن قدر بن حسن أنا أبو بكر شريف خديجة بن عبد بن أبو بكر عنده صحابي عن شريف حبيب حبيب عبد الله بن مبارك بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله وشام كسوان وشام زين أنا وشام كلام زين محمد وشام شرواني أبدان من جاري وشام شعراني أعرف ملا رسول الله وشام محمد زين جاري وشام وما سلم من جاري ملا روح أبي عمي نعم سلاح محمد محمد روح أبي عمي بارك الله وننجب ونتسابع أبدان ورجال الجلب حتى رقمنا ذنبا وأكثر والبشر والفرد والمان والبقي شبيكه وآل تريم وزيون من نسار رجال وزنان الدرق ووصولهم وفرهم ولمنتسبين إليهم جميع الأرواح جميع من عمر هذا المجلس وذلك أنزاه الله في موالدنا ووالدكم خاصة وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين عامة أن الله تغشاهم برحمة المغفرة وأن الله يبلغنا بجهل الدنيا وجعلنا بليه يعاملنا بما طافر وفيه ويجعلنا لنا كل حاجة مقضية واسلك بنا سبيل استقامة طريق محمدية وسنع نبيه وأن الله يحفظنا وأهلنا وولدنا وجعلنا وإياهم من أهل الوقاية والحماية والرعاية والعناية محفوظ بالمحافظة الربانية ونحوز بالملاحظة الإلهية ويغفر للمسلمين ويرحم المسلمين ويغفر للمسلمين ويصلح أمور المسلمين وفرج كرب المسلمين ثم مرضانا ومرضهم مرضى المسلمين ويجمع شملهم من الهدى والإحداث بينهم ويولعنهم خيرهم ويصرف عنهم شرهم يقنا وإيهم شر الفتن والمحن والدين والتعلم من غريب وبعيد ويرفع أسعارهم ويزر أمصارهم يواتي كل سائلا منهم منكم سؤال الله ولا مرض الله ورسوله يفتح علينا وتعالى علينا ويغفر لنا بنا وعرض عنا بخير ونرفع عافية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحات في الدين الدنيا والآخرة نهدي لهم ثواب الفاتحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنه تقضي ولا يقضى علينا. نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد رب العالمين. تقبل الله منكم بالقبول. تقبل يا كريم. منا تقبل يا كريم. الحمد لله. Besok nanti jamnya seperti ini lagi, itu jam 7 ya. Untuk hari Kamis dan Jumat ada bacaan kitab salaf, dan khusus hari Sabtu sampai Rabu adalah beres kitab Ihya Ulumuddin. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Yang belum follow dulu ya. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.